Terima kasih ya Nihal sudah menyiapkan tempatnya Bu Putri. Ya Bu. Oh iya, akhir-akhir ini nilai hafalan kamu meningkat, terus tingkatkan ya Mas Nihal? Ya Bu, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Pokoknya aku mau komplain sama Bu Putri. Ya, aku juga. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Nihal tuh caper sering bantuin Bu Putri. Jadi nilai hafalannya bagus kan, nggak kayak kita. Kalian tuh jangan seuzon. Oh, jadi kalian mau tanya masalah itu ke Bu Putri. Begini ya, Bu Putri jawab. Yang pertama, Nihal itu tidak pernah mencari hati atau mencari muka di depan Bu Putri. Dia memang ikhlas bantuin Bu Putri. Terus yang kedua, Nihal itu pernah bercerita kepada Bu Putri kalau setelah sholat seperti sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya, dia selalu rajin menghafalkan juz 30-nya. Jadi dia bisa menghafalkan juz 30 dan mendapatkan nilai yang baik. Jadi kamu nggak boleh seuzon Vesna sama Nihal. Iya ya. Nah, toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku semuanya. Berprasangka terhadap orang lain, berprasangka buruk terhadap orang lain adalah sifat yang tercela. Berprasangka buruk disebut juga dengan suudzon. Sifat suudzon ini adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka, berpikiran terhadap orang lain, apalagi berpikiran buruk, itu adalah sesuatu yang sangat tercela. Berprasangka buruk ini adalah ketika kita mudah menilai orang lain tanpa mencari bukti yang nyata, tanpa kita ketahui apa yang sebenarnya terjadi, dan kita sudah menilai buruk terhadap orang lain. Contohnya, ada teman kita yang sedang lewat di depan rumah kita. Kok dia tidak menyapa ya? Lalu kita dalam hati sudah, sombong sekali si Fulan. Dia lewat di depan rumah, padahal kenal dengan saya, kok tidak menyapa? Itu sudah berprasangka buruk. Karena sudah menyatakan si Fulan sombong. Padahal kita tidak tahu si Fulan lewat di depan rumah dengan keadaan terburu-buru mungkin, tidak melihat ada kita di depan rumah. Nah, itu salah satu contoh berprasangka buruk. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonni. Inna ba'dadh-dhonni itsmun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak di antara kamu prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Nah, anak-anak, dari firman Allah tersebut sudah jelas sekali bahwa Allah sangat membenci prasangka buruk. Karena apa tadi? Sebagian prasangka itu adalah dosa. Prasangka yang muncul ketika kita melihat sesuatu pada orang lain itu terjadi pada pikiran kita.
kita langsung menilai orang lain tentang keburukannya. Astagfirullahaladzim. Bahaya sekali anak-anak. Apa bahayanya? Bahayanya ketika kita masih selalu berprasangka buruk terhadap orang lain, maka kita tidak akan mudah percaya. Kita tidak akan mudah percaya terhadap orang lain. Suka menilai keburukan orang lain. Suka memata-matai gerak-gerik orang lain. Membuat kita itu pikirannya tidak tenang karena sibuk memikirkan kesalahan orang lain, karena akan menilai keburukan dari orang lain tersebut dan melupakan apa? Melupakan bahwa diri kita itu juga banyak kekurangan. Melupakan kita untuk mengintrospeksi diri kita sendiri. Padahal diri kita itu belum tentu lebih baik dari orang yang kita prasangka sikapnya buruk tersebut. Jadi pandai-pandailah ketika melihat orang lain, melihat sikap orang lain, jangan terburu untuk berpikiran yang buruk atau berprasangka buruk. Maksudnya bagaimana? Seperti tadi Ibu contohkan, si Fulan lewat depan rumah. Dia tidak melihat kita langsung menilai, si Fulan sombong ya, ada aku kok nggak menyapa. Kita rubah pikiran kita. Kenapa tidak kita dulu yang menyapa? Assalamualaikum Fulan, mau kemana? Ternyata Fulan menengok. Oh, ada kamu. Waalaikumsalam. Mohon maaf, aku tidak melihatmu karena aku sedang terburu-buru. Disuruh ibu untuk membeli garam. Oh, ternyata si Fulan itu tidak menyapa kita karena dia memang terburu-buru, sehingga tidak fokus terhadap jalan di sekitarnya. Kalau ada kita, tidak melihat kita. Nah, bukan berarti si Fulan sombong tidak menyapa diri kita. Ya kan anak-anak? Nah, jadi mulai dari sekarang ubahlah pola pikir kita untuk membalikkan sesuatu yang lebih baik. Jangan mudah berpikir buruk tentang orang lain. Sekali lagi diingat, berbuat prasangka buruk sangat dibenci oleh Allah. Sebagian prasangka itu adalah dosa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.